ya Pak Teddy, langsung luar biasa eksklusif aja di Depdagri Jebret Media. Ganteng ya. Iya ya. Pakai bajunya yang kerahnya diangkat gitu. Iya. Gimana ya, ada aura. Bisa nggak ya gue umur segitu tetap segagah dan seganteng ini? Umur berapa? Umur 32. Beda dikit. Saya kan 31, Nggak, maksudnya dia 32. sosoknya kelihatan. Kayak gue misalnya, kayak gue tadi lagi nunggu klien, gue nunggu di luar gitu. Orang nggak tahu gue CEO kan. Iya. Karena aura gue nggak CEO. Iya. Aura gue emang yang tukang-tukang angkat apa gitu. Tapi kalau Pak Teddy kelihatan tuh, Kelihatan ini ya? pasti seseorang nih. Gitu. Iya. Kalau lu kan kelihatan nih. Apa tuh? Ya apa ya? Auranya? Kayak mas-mas zaman dulu lah. Ini bahasa diulang-ulang media. Aura kasih. Bang, tapi gue pengen tahu ke Bang Valen. Muli udah kita bisa hubungi ya Muli? Udah ada. Belum. Muli panen berat nih. Iya, makanya sebagai Arema semua Muli. Waduh. agennya. Lah itu sih. Siapa? Ada Evan? Malis, Evan Ada Dimas. Malis, Evan Dimas. Dimas, Randy. Wow. Terus itu Hanif ke Jakarta. Iya. Sani Syabani. Ya itu kan ya Muli bener. semua. Gue langsung bilang, gila jamnya si Evan sekarang kan pakai Rolex Oh gitu. baru, Abah, gue baca. Dia langsung jawab itu dari Mas Muli. Mas Muli ngasih hadiah aja jam berarti dapat duitnya berapa? Wow, murah banget. Terus Indra Kavi bilang 350 juta tuh bang. Hah? Ngasih hadiah 350 juta berarti tuh agen dapat duit berapa? Minimal 1/10 ya kalau ngasih hadiah ya. Aduh, pajak hati-hati Mas Muli. 25. Pajak hati-hati. Tapi agen itu 25. Pihaknya 25%. Isunya seperti itu. Berarti 25%. Enggak, Muli bilang sama gue 5% doang ngambilnya. Kalau 5%-nya 350 juta gimana? Makanya nggak tahu yang benar apa 25 ya. Kalau Gabriel Budi sih bilang nggak tahu berapa. Pokoknya kita ini musimnya agen. Ya, Ya. lama-lama acara kita nggak cuma ditonton fans bola, tapi lebih- sama dirjen pajak ya. Lebih valid jawabannya itu ke owner, jangan ke agen. Lah. Owner biasanya akan lebih tahu. Kayaknya kan Kemarin, agen yang enggak, dapat- kemarin dapat aku fee. di Bali ketemu dengan beberapa owner menyebut sekian-sekian, fee untuk agensi sekian-sekian. Oh, cuma agennya mungkin beda-beda kali ya. Beda-beda, Mas Hanif Karena ya. mungkin gini, kalau klub mungkin menyampaikannya pemain jangan lebih mahal malah ngumuminnya. Iya. Itu karena nanti implikasi ke yang lain. Kalau agen kalau bisa malah nyampeinnya lebih mahal karena itu berhubungan dengan publish rate pemainnya. Betul. Tapi gini nih, yang ini beda case lagi. Kemarin kalau nggak salah di Pekan 3132, gua sempat ngobrol dengan teman-teman manajer. Saya juga sudah menghubungi Mas Gilang. Oh, bukan, beda, Tapi nih. Mas Gilang tidak balas WhatsApp saya. Enggak, di beberapa pemilik tim ya dan manajer juga sempat mengeluhkan gini bro. Jadi ada kaitannya. Kita lanjut terus aja sambil ngabuburit ya. Iya, Kalau boleh, nggak boleh. ngomong lapar. Bener. Gua ada meeting lagi bro. Kan udah buka puasa ini. Udah. Udah maksudnya nggak lapar lagi. Lapar belum makan setelah buka puasa. Iya. Yang berat belum gitu ya. Yang berat belum ya. Terus Mas Hanif? Jadi gini yang menarik, rata-rata owner itu ya belum semuanya ya sudah mengeluhkan harga pemain musim ini bro. Iya benar. Yang gue bilang Naiknya Naiknya drastis. gila-gilaan. Iya. Wow. Salah satu analisanya gara-gara Liga tiga tim promosi ini. Liga 2. Yang Liga 2 Iya. naik kan. Iya. Ya kan Tiga tim PPN promosi, juga ya. naik kan, jadi itu Iya. mungkin mempengaruhi. Iya, Rate iya. kita aja nge-MC nge-host Maka naik semua. disebut- Oh lu naik, gue malah turun nih. Naik, Bang. Karena kata BBM-nya naik. Gue malah kebalik. Abang, Lah itu tadi gue sama Gary, gue ditawarin satu kali podcast 3 juta. Gue bilang lalu gue bayarin lu pada aja talent lebih dari 3 juta, masa guanya CEO dibayar 3 juta? masa podcastnya Bang Nggak Valen? ada nih kayaknya orangnya kesini nih katanya tadi mau nego sama gue. Gary, masa mahalan podcast gue sama Bang Valen? Ya makanya podcast gue minimal 10-11. Kalau cuma 3-3 mah suruh Gary yang berangkat. Aduh, kacau. Bang, tapi gue Iya. pengen tahu juga di sisi Bang Valen sebagai kemarin siaran gua. siaran satu musim ya Gue kan? karena sekarang mau kelihatan kayak Pak Teddy, gue udah bilang dari kemarin, sekarang gue setiap muncul di show gue minimal pakai jas ya. Iya dong, biar aura Ubah ya, CEO-nya ubah lagi ya. tetap Iya, dapat. gimana? Iya, jadi gini Bang Valen. Jadi ini jasnya kulit ya. Ini bukan ini loh, ini keren banget loh. Iya. Ya, Jadi tuh jam tangan berapa sekarang? Enggak, ini murah. Nggak gini sekalian. Yang bisa 800.000, pakai. 800.000. Oh iya. Oke Bang, gue pengen tanya lu dari segi Silakan tanya. fans. Tadi gue pengen tahu juga ada ini nggak sih Bang dari fans selama setahun ini bener di jam-jam prime time terus. Ya. Misalkan kayak Persib atau Persija mungkin Ya. jam di sana pun lebih malam kan. Ya, ya. Nah lo ngelihatnya gimana? Kan lo yang paling langsung berkenaan sama Benar. fans nih dan Ya. dari segi netral dan banyak fans gitu yang lo hadapin. Kalau gua melihat gini ya, prime time kan hubungannya dengan pihak-pihak yang sangat banyak. Stakeholder yang lain ya. Ya, televisi, penonton, kemudian juga pelaku, Pengiklan pun. panpel, kemudian beda 1 jam di Bali, Iya. dibandingkan waktu di sini gitu. Nah, tapi kan segala sesuatu sama halnya ketika satu pemain kurang dari maksimal untuk yang kena COVID kan akhirnya klub lain juga menyatakan nggak apa-apa kalau itu ditunda. Iya. Iya. Jadi gue pikir juga itu pasti udah ada lah obrolan untuk menyatakan ya memang jadwalnya Persib jam sekian, jadwal Persija jam sekian, yang walaupun tadi ada banyak permakluman karena kondisi ini, tapi at least mereka
tahu bahwa paling tidak itu harus dilakukan dulu di musim ini. Ya. Nah masalah kemudian nanti ke depannya seperti apa kan nanti formatnya akan berubah lagi. Tapi memang menurut gua itulah resiko tim yang punya share rating tinggi. Iya. Gitu kalau menurut Benar, gua, gitu. Jadi, benar. itu sudah menjadi resiko sama kayak misalnya gue bawain. Itulah resiko yang sudah gue hitung adalah pasti gue akan dibilang tidak netral. Iya. Gue udah mempersiapkan. Sama menurut gue klub ketika akhirnya ditaruh di malam terus betul dari sisi pelatih semua pasti keberatan lah Iya. dengan itu dengan waktu yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ya itulah ketika tim punya nama besar, punya penonton yang sangat banyak, tapi ada juga kepentingan bahwa ya yang nonton tuh paling banyak emang ini ya. Jadi Ya harus ditaruh di jam prime time. tapi tidak menutup kita juga nanti berharap tentu keadilan juga untuk klub yang lain ya. Nah, Nanti ya, bukan kemarin ya. Ya, supaya Ya. klub lain juga mendapatkan proporsi yang mungkin tidak sama, Tapi tetapi at dapat least- kesempatan yang sama untuk tayang secara yang Di TV jam itu ya. yang besar gitu. Karena kan ada waktu itu kalau bersamaan jamnya ditaruhnya di yang TV-nya ya. lokal channelnya. Betul. Lokal channelnya. Nah, menurut gua harus adil juga bahwa jangan terus dia di lokal channel tapi juga di yang tempat di mana Yes. gua menjadi host itu. Tapi ini adalah arah baik untuk sepak bola Indonesia Baik sekali. berarti. Jadinya emang secara Harga bisnis pemain ini sangat baik. Nah, kan apalagi Tinggal harga pemain. perlu pemain mendapat sebuah pengetahuan bagaimana mengelola duit. Nah, benar. Karena benar, ini benar, duit benar, gede-gede benar. nih sekarang. Ya. Yang gue bilang di episode kemarin, sekarang pemain nggak usah heran kalau mereka di atas 3-4 M. Satu season. Dan kalau mereka nggak bisa kelola itu, ya lo bayangin lo punya 400 juta sebulan. Iya, masih muda Belum pula. endorsan, Iya. belum iklan, belum lain-lain. Iya, masih muda Masih lagi ya. muda, lo nggak bisa kelola. Ya, Ya, inilah saatnya Repot. kita, makanya jangan lupa nanti ngobrol ikutlah barengan sama ikutlah jebret media workshop itu, financial ada. klinik. Nanti kita akan ngobrol barengan Gua buat jangan dibuat duluan sama radio lu. Kadang ide gua gini radio lu buat duluan. Enggak, tapi podcast gue yang buat Nah, dulu. podcast lu buat juga. Kan gua orang penuh dengan ide tapi dicolongin. Plagiat dong. Hah? Ya tapi kan ide kalau belum jadi emang nggak bisa dituntut diklaim. gue. Iya, nggak bisa diklaim. Gitu. Jadi udah duluan. Tapi gue pengen tanya, Mas Adi pengen tahu juga ya, masalah dari segi pemain. Kalau di Indonesia gimana sih tadi secara jangka waktu kontrak kan rata-rata banyaknya setahun kalau di Indonesia. Sedangkan di luar negeri, klub-klub Eropa minimal 4 tahun, 3-4 tahun, sampai 6 bahkan ya, 5-6 juga. Kalau untuk saat ini gitu, kepelatihan, manajemen sama pelatih kan kalau di luar juga ada pelatih pengennya siapa dikejar sama manajemen. Kalau di Indonesia banyaknya gimana sih? Apa keinginan manajemen doang dilihat dari segi bisnis yang tadi Bang Valen bilang? Oke, Atau kita- emang pure strategi pelatih ngelis nama baru dicari sama manajemen? Kita ngomong 2 tahun terakhir aja ya, Ya. dengan flashback. Kalau flashback memang ada beberapa fakta yang biasanya manajemen dulu yang menentukan baru pelatih. Nah saat ini sudah ada perbedaan. Pelatih dari lebih awal, nama-nama diserahkan Ke manajemen. Ya. Terus ada juga manajemen sudah merekrut, baru menurut pelatih. Nah beberapa case 3-4 tim kemarin, pelatih lebih awal, materi dicari oleh pelatih. Oke. Bahkan ada beberapa yang diambil dari akademi mereka sendiri. Ini fakta yang menarik sebenarnya. Oke. Sayangnya tidak semua klub yang berani dan mau mengambil pemain dari akademi. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau ke Bang Valen gue nanya beda lagi Bang. Ngelihat jejak dari liga klub yang baru di musim lalu yaitu Rans. Gue pengen tanya nih, ini banyak yang bilang juga kemarin sempat kita ngobrol sama dari Rans ya, perwakilan dari media Haikal. officer sama Haikal. Dia bilang gini, gue Lu bikin jangan sampai lupa. Karena- Karena kalau mau dapet job di Rans lewat Haikal. Iya, bener, Haikal, Jadi lu Mas harus Haikal. ingat namanya. mantap Mas Haikal. Ya, jadi Mas Haikal Itu yang megang semua job MC presenter di Rans itu Haikal. saya iya cuman mengingatkan lagi. Gue pengen tanya, mereka bikin konten sebegitu banyak. Ini adalah showbiz bisa dibilang sepak bola Indonesia. Hal-hal itu juga harus diperhatikan. Nah, lihat dari Rans yang berhasil nggak cuma dari share kan Liga 2 mungkin share-nya nggak sebagus Liga 1 untuk masalah banyaknya yang didapat mungkin ya. Tapi kan dia bisa ngedapetin dari segi-segi yang lain Bang. Ya. Yaitu dari AdSense mungkin Ya. atau dari product placement yang lain-lain gitu. Apakah klub-klub lain juga bisa memperhatikan ini gitu sebagai celah di Gua merasa tahun ke depannya? bangga dengan apa yang gue perjuangkan dengan teman-teman APPI ketika gue menjabat. Karena gue punya visi melihat sepak bola kita seperti ini. Nah, harus menjadi showbiz. Gua gitu ya. harus sampaikan bahwa keadaan kita saat ini bahkan di musim yang pandemi kemarin itu jauh lebih baik, jauh lebih sehat daripada zaman gua menjabat sebagai GM atau CEO APPI, GM APPI ketika gue berjuang untuk pemain yang tidak digaji, ya kontrak diputus seenaknya, tidak ada jaminan
standar minimum kontrak gitu. Jadi karena gue tahu bagaimana dulu, gue bisa melihat sekarang dengan segala kekurangannya tetap jauh lebih baik. Baik untuk pemain, Ya. baik untuk klub, baik untuk TV, baik untuk industrinya, Untuk sponsor. baik untuk LIB. Bayangkan LIB dapat duit berapa Iya. di musim kemarin Iya, iya, dari iya, iya. semua pemasukan itu. Iya, iya. Walaupun banyak keluarnya juga. Banyak pasti keluar. Ya kan? Iya, Mas Andi. Ngelihatnya jangan masuknya keluar. Lah makanya Oh, banyak juga, fokus artinya ke keluarga. kita sudah dalam on the right track untuk industri yang tadi lu bilang. Yes. Tadi ya, makanya keberadaan Rans seperti apa. Orang mau bilang itu selebritis, orang mau bilang itu cuman bikin Liga konten. klub konten. Tapi mereka bisa satu menaikkan value satu liga Yes. kompetisi Iya, Liga 2 iya, yang selama ini nggak yang dilirik selama ini sama nggak sekali. terlalu menjadi sangat tinggi nilainya. Betul. Kedua, mengganggu harga pasar pemain. Iya, itu Karena juga jadi bersama-sama penting. dengan Dewa dan juga Persis Heeh. Iya. bisa membayar pemain di kasta yang di atasnya. Ya. Sehingga menaikkan lagi standar harga. Dan ini bagus untuk ternyata pemain. apa? Ketika didesak bahwa ada tim baru yang bisa menghargai segitu, ternyata klub yang ini Mampu kok. sanggup juga kok naikin harga daripada nggak ada pemain. Iya, Nah iya, ini iya. berhubungan dengan value Iya. gitu. Nah artinya klub akan berjuang lagi juga untuk memberikan publish rate, memberikan strategi bisnis kepada sponsor, kepada harga tiket ya atau apapun itu. Itulah yang akhirnya membuat industri ini berjalan. Iya. Ketika ini naik nilainya maka kan juga klub harus dapat untung lebih lagi. Betul. Berarti dia harus jadi sponsor lebih lagi. Mendapat sumber income yang juga lebih kreatif lagi. Ya turunannya Mereka cuma lakukan itu. pertandingan aja. Iya. Penyelenggara dapat uang, TV juga dapat keuntungan, penonton semuanya gitu. Nah sekarang protes bahwa di TV kok gambarnya jelek. Satu itu bukan Indosiar, Indosiar itu beli tayangan dari PT yang membroadcast. Oke. Nah sebenarnya bukan nggak bisa HD, tapi penonton Indosiar banyak sekali yang TV-nya analog. Jadi belum mampu untuk Jadi HD belum mampu secara untuk kalau device-nya. distandarisasikan yang HD. Ya. Malah di sananya mereka nggak ketangkep. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, iklan. Jorok banget. Gue baru dari Inggris dan gue sering ke Inggris. Ya. Tidak ada pertandingan olahraga di luar yang gratisan. Yang nggak ada iklannya apalagi. Bahkan nggak lu pernah nonton ada. TV lokalnya di Inggris, Iya. itu murni film nggak ada, ini nggak ada. Nggak ada. Karena semua harus bayar. Berbayar. Nah kalau kita memang loot di squeeze namanya kan, diambil 3/4 seperempat dalam berapa second. Buat gua, maklumin. Maklumin bener. Lo mau bayar? Video.com. Nah nantinya kan akan Semua kesana ada di semua. video. Iya semua. Ada World Cup, ada Ah, Liga Inggris, ada ada. ini. Ternyata Ada- yang ngumumin Rendra kok ngapain gue yang mesti ngomong? Iya. Udah. Tapi ternyata Ketahuan kan kan, ujungnya nggak apa-apa. ketahuan kan? Kita kan tetap dapat. Ternyata di video juga Nah. bang nanti ada saya. Nah, gua mau nambahin deh. Dapat Yang, di video cuy. Gua yang belum dapat malah. Mas gua, Hanif gua silakan. mau ngomongin ini Tambahin aja. Mas Hanif. Iya. Taruh sebelum lu tambahin. Ah. Lu masih di LIB nggak musim depan? Ya lihat aja nanti lah. Oh berarti masih naik. Oke terus Insya Mas Allah. Hanif. Nggak, terkait dengan kepedulian klub terhadap media, bro. Ini udah 3 kamera belum sih sekarang? Oh belum ya? Belum. Nah, Ada ini yang ada sedikit pakai spider cam kita bang. ini yang sedikit bedakan dengan kalau kita bandingkan sebelum pandemi di 2 tahun sebelum pandemi ya. Oke. Jadi setiap tim Liga 1 dan Liga 2 memang diwajibkan punya tim media. Awalnya hanya sekedar store lah. Ya. Jadi dinaikkan di Instagram segala macam, tidak dikeluarkan secara maksimal. Tapi yang 2 tahun terakhir termasuk sebelum pandemi, gue ngelihat dengan mata kepala sendiri dan gue juga turun, terutama di Liga 1 ya, mereka punya tim media khusus. Sendiri Lu ya. kan dulu emang medianya ini. Kenapa? Ini lo tim medianya yang orange. Bu, Oh iya. Sempat lupa bang. Iya ya ternyata gitu. justru itu awalnya dari 2017. Iya maksudnya lo bro. mau bilang sejak lo waktu itu create itu kan, akhirnya sekarang Diawali dari semua klub, punya. iya. Ya Nah, benar. Berbekal Ya, ya, pengalaman dari klub itu yang gue bawa ke Bawa. level yang lebih nasional. Ini loh pentingnya dari Dari sisi- media. Tapi apa pentingnya hanya mengkomunikasikan atau maksudnya bisa dimonetize juga sih? Harusnya bisa Maksud lo yang dimonetize lo bilang semua ya. Bisa dimonetize, Oh, bisa. dimonetize. Iya jadi turunannya tuh bisa banyak Monetize banget. itu apa dia? Monetize itu, nah tuh lihat sini, nanti ada workshopnya di Jebret Media Workshop. Monetize itu artinya banyak yang nggak ngerti. Beneran deh? Iya. Gua kira lo mau bridgingin ke workshop kita Gagal lagi. monetize apa artinya beneran? Ya dimonetisasi. Apa itu? Diduitin lah bahasa Nah. gampangnya tuh diduitin ya. Ada duitnya turunannya jadi Itulah yang kadang-kadang lu suka lupa. Betul. Lu pikir dengan bahasa-bahasa yang tinggi, pemirsa tuh ngerti. ya juga bang. Harus Benar. dijelaskan. Harus dijelasin lagi. Tapi ini juga jadi sangat menarik. Berarti setiap tim sepak bola ke depannya tidak cuma menjadi tim sepak bola, tapi menjadi brand. As a Ya. brand. Ini yang Jelas. jadi sangat penting. Jadi turunannya Jadi pun kalau jadi dulu banyak orang ya. berlomba-lomba maaf untuk menggolkan tujuan pribadi politisnya Iya. dia di klub. Sekarang mulai terkikis di mana orang berlomba-lomba untuk membuat keuntungan Ya.
bisnisnya melalui sepak bola. Nah, itu. Dan bagi gua nggak adilnya yang sistem untuk bisa membuat keuntungan bisnis melalui sepak bola jauh lebih terhormat daripada Dibanding. yang sebelumnya. Ya. Karena paling tidak lu akan punya bisnis plan. Ya. Lu kalau rugi lu akan pikirin gimana caranya supaya lu balik lagi. Jadi menurut gua udah nggak zaman tuh bilang lagi begini, ngurusin bola mah Nggak ada duitnya. nggak ada untungnya, nggak ada ruginya, yang ada malah buang duit. Lah tapi kok orang berlomba-lomba masuk ke ranah bola. situ. Iya benar-benar. Jadi dan udah terbukti dengan Raffi. Iya. Gua kan MC-in dia akhirnya 11 brand. Heeh. Dan yang ikut. itu pun dia stop karena nggak boleh Udah lagi, stop. nggak Wow. muat. Artinya Wow. kalau dia bisa, yang lain bisa dong. Pasti bisa, makanya itu yang jadi PR dan Jangan juga- selalu bilang gua kan daerah sini nggak punya ini. Nggak. Bali. Iya. Bali kan dulu juga bukan Bali United. Iya. Itu Dia punya brand. Semeton, punya 3 klub dulu kan. Tapi akhirnya dia bisa bangun industri itu. Bisa artinya, ayo dong semuanya berlomba untuk seperti itu. Cakep sepak Terus bola juga kita. Prilly masuk, kemudian Iya, ya kan? Prilly. Ya, oke lah. Banyak lah, jadi nama-nama besar ini juga mengundang nengok. Dan itu banyak ada di brand era juga. siapa akhirnya ini semua masuk? Mantap nih. Ih, Gokil siapa nih. ketumnya? Iya nih, nggak tahu Pak saya. Iwan Bule, Jebretox Pak. Pak ini juga Pak Direktur, Pak Direktur, Jebretox Pak Direktur LIB, Pak Lukita, Nah maksudnya tadi itu yang saya nggak tahu. Pak Direktur, ayo Jebretox Ya, Pak. jadi ini banyak- Pak Menpora, Jebretox. Banyak Pasti mau, turunannya. beliau pasti mau. Iya bro. iya dong, ini emang talk show-nya olahraga Ya. Indonesia. Bener, kayak kemarin gue mengalami sendiri, kaget banget. Kemarin sempat syuting di Bali United Studio. Oh, udah syuting lagi. Iya, di Bali Wow, United Studio, di Bang. Jalan Panjang. Belakangnya itu Wah, ada hari studio ini ada buka puasa nggak diajak? Ada acara hari ini. Enggak. Nggak diajak? Enggak, di belakangnya Bang, di studionya. Berarti belum jadi keluarga Bali United Belum, Anda. itu juga brand lain yang nyewa studionya. Oh, iya. Ya, jadi studio, ini industri yang Ya. menjanjikan Lu harus masuk ke kantor depannya. Bali United. Iya. Mereka punya layar besar. Ya. Itu tentang Google Trends, tentang apa yang terjadi. Nah. Itu dipantau. Makanya kalau lihat admin-adminnya Bali United itu kan pinter-pinter untuk dia tahu yang lagi rame apa. Lagi satset berarti Ya. dia mainin satset. Mainin di situ. Lagi ngomongin misalnya, ini Ah. bukan Bali United, misalnya OnlyFans, ya, itu bisa jadi Turunannya gimana gitu iya, ya. itu ada tuh di layar gede banget. Jadi, kayak gue bilang tadi, Pak Teddy nyampaikan ada yang diuntungkan nih kayaknya nih. Mungkin Pak Peter tuh. Pak Peter di Bali sih. ini kompor juga di sini. Enggak, gue udah WhatsApp juga Pak Peter. Wawancara dong, belum balas tadi nelpon. Oke. Cuman belum gue angkat Pak Peter. Jadi gue juga sekarang terbuka untuk gini, Dias dan juga Mas Hanif. Iya. Dulu gue karena di APPI sulit sekali gue berkomunikasi dengan para Pemilik klub. pemilik klub. Ya, karena ada di satu sisi APPI. Sekarang dengan banyaknya memang yang pebisnis di sana dan lain sebagainya, akses gue pun untuk berkomunikasi dengan mereka Lebih mudah. Dan kemudian setelah mereka mengenal gue langsung, bukan karena dari orang, Ya. akhirnya terjalin komunikasi yang lanjut gitu. Yes. Bahwa ternyata Valen ya orangnya yang memang begitu, nggak yang seperti mungkin pernah disampaikan. Jadi itu yang gue bilang, dari sekarang gue bisa berkomunikasi dengan para pimpinan klub aja, bagi gue udah jauh berbeda keterbukaan industri sepak bola kita, dan itu very good untuk Indonesia. Terus kapan dong Len? Lu emang gak diajakin di Klub. Gini. Heeh. Gua ngurusinnya tim di Liga Inggris, Bro. Yes. Gitu, di Dan sini juga kalau Bang Valen sampai ngurusin salah satu Di sini gua liga, di jebret media aja. gimana nasib di jebret media? Intonasi kayak Rendra sih. Apa? Intonasi barusan kayak Rendra. Iya. Kok lu kangen sama Rendra? Iya. Udah, terima kasih. Entar dong ah. Ntar tunggu Dikit sekalian. lagi lah, woi, dikit lagi. Oke, tapi potensial nggak? Enggak, sekarang gua mau nanya juga. Ah. Apa lu dapat program apa lu? Ada Bang barengan sama Tapi temen katanya kita bikin juga. itu 2 orang kagak bisa siaran di gua hari ini. Karena jadwalnya Maksudnya apa live. tuh? Live dan bentrok. Iya, terus gimana? Ya. Siapa yang harus ngisi di itu kan hari yang live. Itu dia, Bang. Itulah kadang-kadang ketika kita udah ada tawaran yang lebih, ya di sini tuh tidak ada yang bisa kayak Justin. Enggak, Bang. Gitu loh. Dia punya prioritas untuk bilang bahwa ambil gue jadwalnya setelah gue siaran di sini. Iya, gue juga gitu, Bang. Tapi Tapi ya udah, ya. lu nggak usah. Tapi ntar tunggu program yang lain dapat, yang ini gue lepas. Sama kita tanya dong, kita juga nanti harus undang Hanif nih di Jebret Talks. Oh, bener. Karena orang akhirnya belum tahu secara sebenarnya dia ini siapa. Profilingnya yang Iya. utuh. Dialah yang paling tahu dulu awalnya Maria Vania memulai jadi presenter. Tuh. Bahkan ya, kita Kok Karena kesana? dia pernah dorong Vania sampai handphonenya kecebur ke kolam. Handphone kecebur Itu ya, saksinya, handphone. yang pakai topi itu saksinya. udah minta ditutup. Kemudian Vania itu sakit kepalanya.
Terus dia bilang ini, Mas Hanif, kenapa? Nggak apa-apa. Handphone saya. Udah. Akhirnya Mas Hanif gendong. Wow, Mas Adi ternyata lebih dekat sama Bima Arya Kretek ya. Dia gendong produser acaranya, bukan Maria Vanianya. Oke, jadi kita Jadi dia orang lama juga. Oh, udah lama banget Orang lama pasti. di sepak bola. kelihatan dong dari tampilannya yang tadi Kelihatan. Bang Valen tampilannya kan kelihatan udah Ya, lama di sepak cuman bola. karena berbagai aktivitas tidak boleh ekspor sesuatu yang tidak layak untuk diekspor. Ya, tidak boleh terlalu muncul ya Mas Ya. Hanif ya. Oke, berarti kita berharap Bang, tapi gue pengen tanya terakhir Mas Hanif dan juga Bang Ya, lo Valen. tanya dulu dah. Semua tim berpotensi mempunyai tim media yang bagus seperti let's say kita ngomongin Bali United yang tadi udah ada contohnya. Di Liga 1, Liga 1. di Liga 1 sangat memungkinkan. Sangat mungkin kan. 5 menit aja guys ya. Bahkan nggak apa-apa ya. kalau kita lihat beberapa tim sekarang ketika dia merekrut tim media, Heeh. prioritas utama tidak lagi paham sepak bola, tapi paham bagaimana mengulik media. Kan ada beberapa yang dia merekrut tim berdasarkan karena passion di bola. Iya. Sekarang ada beberapa yang dibalik. Jadi logikanya dia ngambil tim media yang lihai mengulah media, baru soal fanatitas bola itu dikembangkan. Borneo juga ya, selain Bali United, Borneo juga. Nah ini Bang Valen. Borneo dari awal Dari sangat- awal. sangat Kenapa, kreatif bro? dia. Telepon balik. Lagi press conference. Ah. Oke bos. Thank you bos ya, masih diangkat. Thank you banget nih bos. Itu Bang, siapa langsung? Muli. Wah, preskon terus. Gue pikir udah nggak diangkat Iya. telepon gua. Ternyata barusan diangkat. Dan lu denger kan apa Iya, teh? lagi preskon. Lagi preskon. Iya. Tapi berarti Ada pemain. masih ngangkat Telepon telepon kita. kita. Dan berarti preskonin pemain dong. Betul, ada pemain yang mau dirilis bentar Bisa lagi. diolah untuk Cair minggu depan. lagi. Iya, Ya, kita tunggu aja. Berarti kita bentar lihat lagi aja lah. beritanya udah rame Harus nih. naik. Siapa yang barusan Iya. dipreskonin sama Muli? Nanti potongannya kita ambil, Ya. kita naikin, dia nggak tahu tadi kan masuk acara. Betul. Iya. Semakin dia marah, kita viral. Iya. Dan kalau dia kesini makin viral. Ya, itu kan Muli. Kita telepon Budi ya. Telepon Budi di iseng-iseng nih ya kan. Dia preskon juga nggak ya kan? Budi ini juga sama. Oh ini agennya Simic, agennya Spaso. Wow. Dia pernah kita telepon juga ya. Pernah. Coba kita lihat Coba nih nih. pemirsa. Ini reality show nih pemirsa. Iya, ini tanpa settingan. Tanpa settingan. Karena kita Coba. lagi nunggu makan besarnya kita tadi habis Habis buka. Ini belum datang nih. Aduh. Kerapu bakar nih. Belum? Belum. Ini agen-agen lagi nggak bisa ngangkat telepon. Mungkin lagi pada preskon nih. Dia tahu nomor-nomor yang kayak Valen ini mah nyari berita. Iya. Tapi kalau nomor kayak Pak Nabil. Langsung. Pak, gimana bos? Deal nggak? Karena nyari pemain. Iya. Kalau gua telepon beda lagi kali bro. Kalau telepon mau ngasih tahu regulasi. Regulasi baru. Jadi beda diangkatnya ya. Beda. Bentar ya guys. Nggak diangkat. Sekarang komen-komen netizen bilangin, oh gila Jebret Media aksesnya makin Wih. ini loh, sekarang diteleponin mau. Dia nggak tahu. Abrar kan kalau nelponin orang nyamar. Palsu. Kalau nggak diangkat itu kalau nggak gua ajarin itunya ngetik halusnya. Kalau nggak dia kan Pak, nanti saya wawancara jam 1 ya, makasih. Gitu. Orang siapa yang mau diwawancara begitu WhatsApp-nya? Abran. Iya. Pak, nanti ada wawancaranya jam 3, makasih. Iya, mungkin nanti setelah nikah Bang, dikasih tahu istrinya nanti ya. Mau nikah bentar lagi. Kasihan istrinya. Ya udah terbukti Gabriel Budi sama kayak Muli. Lagi Beda. preskon mungkin Nggak ya. diangkat telepon. Oke, mungkin mudah-mudahan juga tadi yang dibilang sama Mas Hanif bagus ya punya tim media sendiri. Siapa tahu mungkin juga kalau perlu memang nge-hire media strategi sendiri, agensi yang udah profesional Udah beberapa juga klub untuk sih ke depan. udah ada sih. Ya, nanti kita coba bahas masalah itu dan membahas juga Bang. Ini bagus juga nih untuk jadi Jebret workshop juga tuh untuk agensi dan lain-lain ya. Benar. Media strategis. Ya, thank you Bang Valen, thank you Mas Hanif, thank you Jebret Siap. Team. Pak Teddy terima kasih tadi sudah bersama dengan kita. Sampai ketemu lagi. Abis ini pasti gue ditanya, Dah. kapan Persija nih? Oh iya udah. Pak Panca.